Tahun 1945. Dunia baru saja keluar dari kengerian Perang Dunia Kedua. Dua raksasa baru muncul sebagai pemenang. Amerika Serikat dan Uni Soviet. Masing-masing mewakili ideologi yang bertolak belakang. Kapitalisme dan komunisme. Di tengah euforia perdamaian yang rapuh, sebuah benih konflik mulai tumbuh di Asia Tenggara, sebuah wilayah kecil yang tak begitu dianggap strategis oleh banyak negara barat, Vietnam. Namun Vietnam bukan negeri biasa. Ia adalah tanah yang penuh luka, yang telah ratusan tahun dijajah, diperas, dan diperangi. Sejak abad ke-19, negeri ini berada di bawah cengkraman kolonial Prancis. Selama hampir 1 abad, rakyatnya dipaksa tunduk kepada kekuasaan asing, hingga akhirnya muncul seorang pemimpin revolusioner yang akan mengubah segalanya, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh bukan hanya pemimpin nasionalis, ia juga seorang ideolog. Baginya, kemerdekaan tak akan lengkap tanpa revolusi sosial. Ia menjadikan komunisme sebagai jalan pembebasan. Dan itulah awal mula dari kisah panjang, berdarah, dan tragis yang kelak dikenal dunia sebagai Perang Vietnam. Konflik brutal yang melibatkan ratusan ribu tentara, jutaan korban sipil, dan dunia internasional yang terbelah. Di balik konflik bersenjata ini, tersimpan perang ideologi, perang moral, dan perang batin. Sebuah perang yang bukan hanya memperebutkan tanah dan kekuasaan, tapi juga makna dari kebenaran itu sendiri. Apakah kebebasan selalu berarti demokrasi? Apakah komunisme selalu berarti penindasan? Jawaban atas pertanyaan itu tak pernah sederhana. Dan Vietnam akan menjadi saksi bisu dari jawabannya yang mengerikan. Sebelum dunia mengenal Perang Vietnam sebagai konflik besar antara Amerika Serikat dan Vietnam Utara, negeri ini telah lebih dulu menjadi panggung perebutan kekuasaan oleh kekuatan kolonial. Sejak abad ke-19, Prancis menguasai Vietnam, memaksakan sistem politik, ekonomi, dan budaya barat ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Tanah-tanah pertanian diambil alih, penduduk dipaksa bekerja tanpa upah layak, dan segala bentuk perlawanan dibungkam dengan kekuatan militer. Identitas Vietnam ditekan, tapi tak pernah sepenuhnya padam. Di desa-desa, di pegunungan, dan di kota-kota kecil, benih kebencian terhadap kolonialisme tumbuh dengan tenang namun pasti. Di tengah penindasan inilah muncul sosok Nguyen Ai Quoc, nama samaran dari Ho Chi Minh yang meninggalkan negerinya untuk menuntut ilmu dan mencari dukungan internasional. Di Paris, Moskow, hingga Tiongkok, ia menyuarakan kemerdekaan Vietnam dan dari pengalaman itulah terbentuk Viet Minh, sebuah gerakan kemerdekaan berbasis komunis yang ia pimpin. Ketika Perang Dunia Kedua meletus dan Jepang menduduki Vietnam, Viet Minh justru tumbuh menjadi kekuatan militer yang tangguh di bawah tanah. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Ho Chi Minh dan pasukannya mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam. Tapi Prancis tak tinggal diam. Mereka kembali dan mencoba merebut kembali Vietnam dalam apa yang dikenal sebagai Perang Indochina Pertama, 1946 hingga 1954. Dalam perang ini, Viet Minh bertempur dengan taktik gerilya yang cerdik, memanfaatkan medan hutan yang sulit ditembus. Hingga akhirnya pada tahun 1954, pasukan Viet Minh yang dipimpin oleh Jenderal Phong Nguyen Giap menghancurkan garnisun Prancis di Dien Bien Phu, kemenangan yang menggemparkan dunia. Kekalahan itu memaksa Prancis angkat kaki. Tapi perang belum selesai. Justru kekosongan kekuasaan di Vietnam menarik perhatian kekuatan dunia lain, Amerika Serikat. Bagi AS, kemenangan komunis adalah ancaman langsung bagi tatanan dunia bebas. Mereka tak bisa membiarkan Vietnam Utara berkembang tanpa perlawanan. Disinilah perang ideologi benar-benar dimulai. Vietnam akan menjadi panggung pertarungan global antara kapitalisme dan komunisme.
dan rakyatnya akan menjadi kurban utama dalam permainan besar para penguasa dunia. Tanggal 7 Mei 1954, dunia menyaksikan sebuah kekalahan yang memalukan bagi kekuatan kolonial Eropa. Dien Bien Phu, sebuah lembah terpencil di barat laut Vietnam, menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan kolonial Prancis dan pemberontak Viet Minh. Pertempuran ini bukan sekadar perebutan wilayah, tapi simbol kehancuran imperialisme di Asia Tenggara. Phong Nguyen Giap, arsitek militer Viet Minh, memimpin operasi dengan strategi yang tak terduga. Ia menyeret artileri berat menembus hutan dan gunung, menempatkannya di posisi tersembunyi di atas lembah, mematahkan dominasi udara Prancis. Serangan dilancarkan siang dan malam, perlahan mengepung dan menghancurkan posisi Prancis hingga pasukan mereka menyerah. Kekalahan ini menandai akhir dari ambisi kolonial Prancis di Vietnam. Namun kemenangan ini membawa konsekuensi besar. Dunia, khususnya Amerika Serikat, mulai memandang Vietnam bukan hanya sebagai bekas jajahan yang sedang mencari jati diri, tetapi sebagai medan tempur baru antara kapitalisme dan komunisme. Konferensi Jenewa tahun 1954 menghasilkan kesepakatan. Vietnam akan dibagi dua sementara di sepanjang garis paralel ke-17. Vietnam Utara dipimpin oleh Ho Chi Minh dan Viet Minh yang komunis, dan Vietnam Selatan berada di bawah pemerintahan anti-komunis yang disokong Barat. Rencana pemilu nasional untuk menyatukan kembali Vietnam dirancang, tapi tak pernah terlaksana. Amerika, khawatir akan kemenangan pihak komunis, menolak pemilihan umum tersebut. Dengan dalih membendung penyebaran komunisme, mereka mendukung seorang pemimpin baru di selatan, Ngo Dinh Diem, seorang nasionalis, anti-komunis, dan Katolik, berbeda jauh dari mayoritas rakyat Vietnam yang beragama Buddha. Diem segera menunjukkan wataknya yang otoriter. Ia menindas lawan politik, meminggirkan kelompok agama, dan memutuskan hubungan dengan rakyat jelata. Ketidakpuasan mulai tumbuh. Di pedesaan, kelompok-kelompok oposisi menyatukan diri dan membentuk front bersenjata, Viet Cong, saudara ideologis Viet Minh, yang mulai melancarkan serangan terhadap pemerintahan Diem. Dalam bayang-bayang konflik internal inilah, Amerika mulai mengirim penasihat militer, senjata, dan bantuan keuangan. Mereka percaya bahwa jika Vietnam Selatan jatuh, maka negara-negara Asia lainnya akan ikut tumbang ke tangan komunis seperti efek domino. Maka dimulailah keterlibatan langsung Amerika dalam perang yang tak bisa mereka menangkan dengan kekuatan semata. Tahun 1961, Presiden John F. Kennedy berdiri di Gedung Putih dan menyatakan bahwa Vietnam adalah ujian utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dalam bayang-bayang Perang Dingin, dengan tembok Berlin baru saja berdiri dan Kuba mulai merapat ke Uni Soviet, para pemimpin Amerika melihat Vietnam bukan sekadar wilayah kecil di Asia Tenggara, melainkan simbol keberlangsungan dunia bebas. Inilah lahirnya teori domino, sebuah keyakinan bahwa jika satu negara jatuh ke komunisme, maka negara-negara tetangganya akan ikut tumbang satu persatu seperti deretan batu domino. Laos, Kamboja, Thailand, bahkan Indonesia dianggap beresiko jika Vietnam tidak dipertahankan. Dengan dalih ini, Amerika mulai mengirim ribuan penasihat militer dan bantuan ekonomi besar-besaran ke Vietnam Selatan. Mereka membantu melatih tentara, memperkuat pemerintahan Diem, dan membangun proyek infrastruktur untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat. Namun, di lapangan, kenyataan jauh lebih kelam. Pemerintahan Ngo Dinh Diem semakin otoriter. Ia memberangus kelompok Buddha, melarang protes, dan mengabaikan kemiskinan di pedesaan. Ketika para biksu mulai membakar diri sebagai bentuk protes, dunia menyaksikan tragedi spiritual sekaligus politik yang mengguncangkan moral publik. Pada tahun 1963,
Diem dan saudaranya dibunuh dalam kudeta militer yang didukung diam-diam oleh Amerika Serikat. Bukannya membaik, kekacauan justru meningkat. Pemerintahan berganti-ganti, militer tak solid, dan Vietcong makin kuat. Sementara itu, di Vietnam Utara, Ho Chi Minh dan Jenderal Vo Nguyen Giap membangun jaringan logistik dan pasokan melalui jalur rahasia, Ho Chi Minh Trail, yaitu sebuah jaringan jalan dan terowongan bawah tanah yang membentang dari Vietnam Utara melalui Laos dan Kamboja menuju selatan. Inilah jalur kehidupan bagi para pejuang Vietcong. Dengan medan hutan lebat dan dukungan penduduk desa, perang gerilya dilancarkan terhadap pasukan Vietnam Selatan dan Amerika. Mereka menyerang pos militer, menyabotase jalan, dan menghilang sebelum bisa ditangkap. Amerika merespons dengan kekuatan besar, serangan udara, helikopter, dan pasukan khusus. Namun mereka seperti berperang melawan bayangan. Pada tahun 1964, insiden Teluk Tonkin menjadi titik balik. Sebuah kapal perang Amerika, USS Maddox, dilaporkan diserang oleh kapal Vietnam Utara. Laporan itu, meski kontroversial, digunakan sebagai dalih untuk memberikan Presiden Lyndon Johnson wewenang penuh melalui resolusi Teluk Tonkin. Kini, Amerika bukan lagi penasihat. Mereka adalah pasukan tempur penuh. Bom mulai dijatuhkan, napal membakar hutan, dan tentara Amerika, kebanyakan anak muda, mulai dikirim dalam jumlah besar ke tanah asing yang tak mereka pahami, untuk berperang dalam perang yang tak bisa mereka menangkan dengan senjata saja. Tahun 1965, Amerika Serikat resmi terjun langsung ke Vietnam. Operasi Rolling Thunder, serangan udara besar-besaran terhadap Vietnam Utara, dimulai. Ribuan bom dijatuhkan setiap minggu dengan tujuan menghancurkan infrastruktur musuh, namun malah menanam benih kebencian yang dalam di hati rakyat Vietnam. Di daratan, tentara Amerika menghadapi musuh yang jauh berbeda dari perang-perang sebelumnya. Ini bukan Eropa dengan garis depan yang jelas. Ini adalah perang di hutan tropis, dalam suhu yang lembab, penuh serangga dan penyakit. Musuh tidak berseragam, tidak mudah dibedakan dari warga sipil, dan menguasai setiap jengkal medan. Pasukan Vietcong yang berbaur dengan penduduk desa melancarkan serangan-serangan kilat. Mereka menanam ranjau darat, membuat jebakan maut seperti bambu traps, dan menggali terowongan bawah tanah sepanjang ratusan kilometer. Sistem terowongan ini lengkap. Ada tempat tidur, ruang medis, dapur asap tersembunyi, dan bahkan aula rapat. Tentara Amerika seringkali hanya berjalan di atas mereka, tanpa sadar sedang diawasi. Hutan menjadi neraka. Tidak ada tempat aman, tidak ada arah yang pasti. Setiap ranting bisa memicu ledakan. Setiap petani bisa menjadi informan musuh. Frustrasi mulai merambat di kalangan tentara Amerika. Beberapa dari mereka masih remaja, dikirim jauh dari rumah tanpa benar-benar tahu apa yang mereka perjuangkan. Pihak Amerika mencoba mengimbangi taktik gerilya dengan teknologi, helikopter Huey yang cepat dan fleksibel, semprotan Agent Orange untuk menggunduli hutan, dan bom napalm yang membakar luas permukaan tanah. Namun, efek dari semua itu justru merusak lebih banyak desa, menghancurkan tanaman pangan, dan menciptakan pengungsi dalam jumlah besar. Warga sipil menjadi korban utama. Di satu sisi mereka dituduh menyembunyikan Vietcong oleh pasukan Amerika. Di sisi lain, mereka dipaksa mendukung berlawanan oleh Vietcong. Hidup mereka menjadi permainan antara dua kekuatan besar. Ketika perang makin liar, moral para tentara Amerika menurun. Banyak yang mulai mempertanyakan keberadaan mereka. Beberapa menggunakan narkoba, yang lain mengalami gangguan mental karena tekanan bertubi-tubi. Vietnam bukan lagi misi pembebasan, tapi kuburan perlahan untuk harapan dan idealisme Amerika. Perang ini bukan hanya fisik. Ia merusak jiwa, menghancurkan struktur sosial, dan menyisakan trauma yang dalam baik bagi rakyat Vietnam maupun para tentara muda yang pulang membawa luka yang tak terlihat.
Tanggal 16 Maret 1968 menjadi hari yang kelam dalam sejarah militer Amerika Serikat. Di sebuah desa kecil bernama My Lai, pasukan dari Kompi Charlie, Divisi Infanteri ke-23 AS, melakukan hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata perang. Mereka tiba pagi itu dengan perintah mencari sisa-sisa pasukan Viet Cong, namun yang mereka temukan hanyalah wanita, anak-anak, dan orang tua. Tidak ada tentara, tidak ada senjata. Meski demikian, dalam ketakutan dan kebingungan, perintah tidak jelas berubah menjadi pembantaian. Lebih dari 500 warga sipil dihabisi, perempuan dilecehkan, rumah dibakar, dan mereka yang mencoba lari dikejar dan dihabisi dari belakang. Yang lebih mengerikan, semua itu dilakukan oleh tentara yang sebelumnya dianggap pembela kebebasan. Saat itu hanya sedikit yang tahu apa yang terjadi di My Lai. Militer mencoba menyembunyikan tragedi itu, namun satu orang prajurit, Ron Ridenhour, memutuskan untuk bertindak. Ia menyusun surat panjang dan mengirimkannya ke Kongres, media, dan Pentagon. Akhirnya kasus ini muncul ke permukaan. Tahun 1969, foto-foto pembantaian My Lai tersebar luas di surat kabar. Dunia tercengang. Reaksi di dalam negeri Amerika Serikat begitu keras. Demonstrasi besar-besaran pecah di berbagai kota, mahasiswa, veteran perang, dan warga sipil bersatu menyuarakan kemarahan apa yang sedang kita lakukan di Vietnam. Media pun mulai berbalik arah. Jika sebelumnya hanya menyajikan berita dari sudut pandang resmi, kini liputan dari garis depan mulai memperlihatkan kenyataan brutal. Luka bakar akibat napalm, mayat-mayat yang berserakan, dan wajah kebingungan para prajurit muda. Pada saat bersamaan, jumlah pasukan Amerika di Vietnam mencapai lebih dari 500.000 orang, namun korban jiwa pun terus meningkat. Orang tua di Amerika mulai takut menerima telegram dari Departemen Pertahanan, takut anak mereka telah tewas jauh dari rumah. Presiden Lyndon J. Johnson, yang semula memimpin dengan semangat membendung komunisme, kini terjebak dalam badai politik. Ia menolak mencalonkan diri lagi pada tahun 1968. Perang Vietnam telah mematahkan karirnya dan memecah belah bangsanya. Di Vietnam sendiri, kekacauan makin tak terkendali. Penduduk sipil semakin menderita. Mereka dihimpit serangan udara, teror gerilyawan, dan tekanan pasukan asing. Kepercayaan terhadap semua pihak mulai runtuh. Setiap orang bertahan hidup dengan cara mereka sendiri. Sementara itu, kepercayaan publik Amerika terhadap pemerintah mulai runtuh. Apa yang awalnya dianggap sebagai perang melawan komunisme berubah menjadi perang tanpa ujung, tanpa tujuan yang jelas, dan tanpa akhir yang bisa diterima akal sehat. Pada akhir Januari 1968, saat Tahun Baru Imlek, Tet, hari raya paling sakral di Vietnam, segala sesuatu tampak tenang. Gencatan senjata sementara diumumkan, dan sebagian besar pasukan Amerika serta Vietnam Selatan bersantai, menganggap tidak akan ada pertempuran. Tapi justru pada hari itu, lebih dari 80.000 pasukan Viet Cong dan Vietnam Utara menyerang lebih dari 100 kota dan pos militer secara serempak, termasuk kota besar seperti Hue, Da Nang, dan bahkan Saigon, ibu kota Vietnam Selatan. Serangan yang dikenal sebagai serangan Tet ini mengejutkan semua pihak. Pasukan Viet Cong bahkan berhasil menyerbu kedutaan besar Amerika di Saigon, membuat dunia terpaku. Walau serangan ini secara militer bisa dianggap gagal karena tidak mampu merebut wilayah permanen, dampak psikologisnya sungguh luar biasa. Rakyat Amerika kaget dan terpukul. Mereka diberitahu selama ini bahwa Amerika nyaris menang. Tapi serangan besar ini menunjukkan bahwa musuh jauh lebih kuat dari yang dikira. Kepercayaan terhadap pemerintah semakin runtuh. Pertempuran di kota Hue berlangsung paling brutal. Selama hampir sebulan, kota bersejarah itu berubah menjadi ladang pertempuran. Amerika dan Vietnam Selatan bertempur dari rumah ke rumah,
sementara pasukan Vietnam Utara melakukan eksekusi massal terhadap pejabat pemerintah dan intelektual. Lebih dari 5.000 warga sipil tewas hanya di satu kota itu. Siaran televisi di Amerika menampilkan gambar demi gambar, kota-kota terbakar, tentara terlegak di jalan dan warga sipil yang terluka menangis minta tolong. Ini bukan lagi perang di tempat asing yang jauh. Ini terasa nyata, masuk ke ruang tamu setiap rumah Amerika. Salah satu gambar paling ikonik adalah eksekusi jalanan di Saigon, di mana seorang komandan polisi Vietnam Selatan menembak mati tersangka Viet Cong di depan kamera, hanya beberapa meter dari wartawan. Foto itu menyebar ke seluruh dunia menjadi simbol kejamnya perang yang makin sulit dibela. Serangan Tet mengubah opini publik secara drastis. Walter Cronkite, jurnalis paling dihormati di Amerika, setelah meliput langsung di Vietnam, menyimpulkan di siaran langsung. Saya yakin bahwa yang terbaik yang bisa kita harapkan sekarang adalah negosiasi untuk keluar. Ketika tokoh sekelas Cronkite sudah kehilangan harapan, banyak rakyat Amerika pun ikut berubah pikiran. Pemerintah Amerika mulai mempertimbangkan jalan keluar diplomatik. Presiden Johnson secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri lagi. Di balik layar, tekanan pada Pentagon dan Gedung Putih untuk menghentikan perang makin kuat. Namun di medan perang, tentara tetap berjuang. Mereka menyaksikan kawan mereka gugur setiap hari, sementara dari rumah, mereka menerima kabar bahwa rakyat mulai tidak mendukung perjuangan mereka. Perang Vietnam memasuki fase baru, fase di mana keyakinan retak, moral runtuh, dan dunia mulai bertanya, berapa harga yang harus dibayar untuk perang tanpa tujuan yang jelas? Setelah serangan Tet, perang di Vietnam tidak hanya berlangsung di hutan, sawah, atau kota-kota Vietnam, tetapi juga berlangsung di layar kaca, halaman koran, dan jalan-jalan kota besar Amerika Serikat. Media massa menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Para jurnalis yang dulu meliput dengan hati-hati, kini mulai menyampaikan realitas yang mengerikan dari perang. Foto dan rekaman video yang memperlihatkan luka bakar napalm, anak-anak yang menangis, dan mayat-mayat berserakan menembus layar kaca dan mengguncang nurani publik. Perang pertama yang disiarkan langsung ke ruang tamu, begitulah Perang Vietnam dijuluki. Di seluruh penjuru negeri, gerakan anti-perang tumbuh dengan cepat. Para mahasiswa melakukan unjuk rasa di kampus-kampus seperti Berkeley, Columbia, dan Kent State. Mereka menolak wajib militer, mengadakan pawai lilin, dan terkadang bentrok langsung dengan polisi. Veteran perang pun mulai angkat bicara. Organisasi seperti Vietnam Veterans Against the War atau VVAW dibentuk. Mereka adalah para prajurit yang pernah berjuang di garis depan, kini berbicara lantang tentang kejahatan perang, keraguan misi, dan trauma psikologis. Salah satu tokoh yang bersinar dalam gerakan perlawanan ini adalah Dr. Martin Luther King Jr. Meski awalnya enggan mengkritik perang secara terbuka, ia akhirnya menyatakan bahwa perang di Vietnam adalah pengkhianatan terhadap mimpi Amerika. Demonstrasi demi demonstrasi terus membesar. Tahun 1969, lebih dari 500.000 orang berkumpul di Washington, D.C. dalam demonstrasi anti-perang terbesar sepanjang sejarah Amerika. Mereka membawa spanduk bertuliskan Make Love, Not War, dan menyanyikan lagu-lagu damai, sementara aroma gas air mata seringkali menyelimuti jalanan. Pemerintah semakin terpojok. Presiden Nixon, yang menggantikan Johnson pada tahun 1969, menjanjikan Vietnamisasi, strategi untuk melatih dan memperkuat tentara Vietnam Selatan agar Amerika bisa mundur secara bertahap. Tapi kenyataan di lapangan jauh lebih rumit. Sementara itu, media mengungkap lebih banyak kebohongan pemerintah. The Pentagon Papers, dokumen rahasia pemerintah yang bocor ke publik pada 1971, membuktikan bahwa banyak pejabat tinggi telah mengetahui bahwa perang ini tidak bisa dimenangkan, namun tetap memilih untuk melanjutkannya. Kepercayaan publik terhadap pemerintah ambruk. Istilah credibility gap atau jurang kepercayaan menjadi kata yang populer. Rakyat mulai merasa bahwa pemimpinnya telah mengkhianati mereka. Namun, perang tetap berlangsung. Setiap hari lebih banyak nyawa melayang, baik di pihak Vietnam maupun Amerika.
Setiap siaran berita menjadi pengingat bahwa dunia sedang menghadapi krisis moral dan politik terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Di tengah kekacauan ini, suara-suara rakyat semakin keras. Bawa pulang pasukan kami, hentikan pembunuhan, perang ini harus berakhir. Namun, apakah pemerintah mendengar? Pada tahun 1970, Presiden Richard Nixon membuat keputusan mengejutkan, mengizinkan pasukan Amerika menyerbu wilayah Kamboja. Alasannya, pasukan Viet Cong dan Vietnam Utara diduga menggunakan jalur rahasia melalui Kamboja, dikenal sebagai bagian dari Ho Chi Minh Trail, untuk menyuplai logistik ke Vietnam Selatan. Nixon mengklaim bahwa serangan ini bersifat sementara dan bertujuan menghancurkan basis musuh. Namun, bagi rakyat Amerika, ini adalah pengkhianatan terhadap janji penarikan pasukan. Alih-alih mengurangi keterlibatan, Amerika justru memperluas pelang ke negara baru. Demonstrasi anti-perang meledak dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di kampus Kent State University di Ohio, unjuk rasa mahasiswa menentang invasi Kamboja menjadi tragedi. Pada tanggal 4 Mei 1970, Garda Nasional Ohio yang dikerahkan untuk membubarkan demonstrasi justru menembak ke arah mahasiswa. 4 mahasiswa tewas, 9 lainnya terluka. Tragedi ini mengguncangkan bangsa. Foto seorang gadis menangis di samping tubuh mahasiswa yang tewas menjadi ikon global, simbol betapa dalamnya luka yang ditinggalkan perang ini tidak hanya di Asia Tenggara, tapi juga di jantung Amerika. Akibat kemarahan yang meluas, lebih dari 450 kampus di seluruh negeri tutup sementara. Demonstrasi semakin besar dengan suara yang makin bulat. Hey, 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 Hebel Trucks, Vietnam for the Swamp Bucks. Di sisi lain dunia, Kamboja pun masuk ke dalam pusaran kehancuran. Invasi Amerika membuka jalan bagi kekacauan politik di negara itu. Tidak lama setelahnya, kelompok radikal Khmer Merah yang dipimpin Pol Pot merebut kekuasaan dan kelak akan membantai lebih dari 2 juta rakyatnya sendiri. Perluasan perang ke Kamboja bukan hanya gagal menghentikan jalur suplai Viet Cong, tapi justru menciptakan rantai kehancuran baru. Pada tahun-tahun berikutnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah AS berada di titik nadir. Nixon menghadapi tekanan dari semua sisi, media, rakyat, dan bahkan dari sebagian politisi di partainya sendiri. Sementara itu, tentara Amerika terus bertugas di hutan-hutan basah Vietnam, menghadapi serangan gerilya tanpa akhir, kehilangan rekan-rekan seperjuangan, dan menunggu perintah pulang yang tak kunjung datang. Satu pertanyaan besar menggelayuti di benak mereka. Untuk apa semua ini? Di medan perang Vietnam, kengerian bukanlah hal asing, tapi beberapa peristiwa melampaui batas moral kemanusiaan, meninggalkan bekas luka abadi bukan hanya bagi para korban, tapi juga bagi sejarah dunia. Salah satu simbol kengerian perang Vietnam adalah senjata kimia bernama napalm. Senyawa kimia pembakar ini mampu melekat pada tubuh dan membakar hingga ke tulang. Digunakan dalam serangan udara terhadap wilayah yang dicurigai menjadi basis Viet Cong, napalm tidak mengenal perbedaan antara kombatan dan warga sipil. Satu foto menjadi saksi bisu penderitaan ini. Seorang gadis kecil, Kim Phuc, berlari tanpa busana di jalan setelah serangan napalm membakar tubuhnya. Jeritannya terekam dalam satu jepretan kamera yang mengubah persepsi dunia tentang perang. Namun, tragedi paling mengerikan bukan berasal dari senjata, melainkan dari tangan manusia sendiri. Pada 16 Maret 1968, pasukan Amerika dari Kompi Charlie Divisi Infanteri ke-23 memasuki desa My Lai, Provinsi Quang Ngai. Mereka mengira akan menghadapi pasukan musuh. Yang mereka temui justru petani, wanita, dan anak-anak. Dalam hitungan jam, lebih dari 500 warga sipil dibantai, perempuan diperkosa, anak-anak dibunuh, dan desa dibakar habis. Perintah datang dari atas,
dan sebagian tentara menuruti tanpa ragu. Tapi ada juga yang menolak. Salah satunya adalah Letnan Hugh Thompson, seorang pilot helikopter yang mengancam menembaki sesama tentara Amerika jika mereka tidak menghentikan pembantaian. Kejadian ini sempat ditutup-tutupi oleh militer AS, tapi pada tahun 1969, seorang prajurit bernama Ron Ridenhour menulis surat kepada Kongres, dan akhirnya skandal My Lai terbongkar ke publik. Dunia pun terkejut. Reaksi publik sangat keras. Rakyat Amerika tidak lagi sekedar marah atas perang, tapi kini juga malu dan hancur karena kebiadaban yang dilakukan atas nama negara mereka. Hanya satu orang yang dijatuhi hukuman, yaitu Letnan William Kelly, pemimpin lapangan pembantaian. Ia divonis seumur hidup, tapi hanya menjalani 3 tahun tahanan rumah. Keputusan ini memperdalam luka kolektif bangsa. Sementara itu, para prajurit yang kembali dari Vietnam membawa beban yang tak terlihat. Post-traumatic stress disorder atau PTSD mulai dikenal secara luas karena banyak veteran mengalami mimpi buruk, ledakan emosi, hingga bunuh diri. Vietnam bukan hanya perang yang menghancurkan negara lain, ia juga menghancurkan jiwa para pejuangnya sendiri. Pada tahun 1969, Presiden Richard Nixon menghadapi tekanan politik yang luar biasa. Rakyat Amerika semakin muak dengan perang yang tak berkesudahan, dengan korban jiwa yang terus bertambah dan kebenaran yang terus disembunyikan. Nixon tahu, perang tidak bisa dimenangkan dengan kekuatan militer semata. Lalu, lahirlah sebuah strategi baru, Vietnamisasi. Tujuannya sederhana di atas kertas, melatih, mempersenjatai, dan membangun kekuatan militer Vietnam Selatan agar mampu menjaga negaranya sendiri tanpa bantuan Amerika. Dalam praktiknya, ini berarti penarikan bertahap pasukan AS dari Vietnam dan pengalihan beban perang sepenuhnya kepada pemerintah Saigon. Namun, ada dilema besar. Tentara Vietnam Selatan, meskipun jumlahnya banyak, seringkali dianggap kurang disiplin, kurang motivasi, dan lemah dalam menghadapi taktik gerilya Vietcong. Sementara itu, pihak komunis justru semakin gigih dan berani memperkuat basis logistik melalui jalur Ho Chi Minh yang melintasi Laos dan Kamboja. Untuk menghentikan aliran pasokan tersebut, Nixon meluahkan perang ke negara-negara tetangga secara diam-diam. Pada tahun 1970, tentara AS dan Vietnam Selatan menyerbu Kamboja. Setahun kemudian, Laos. Ini memicu gelombang protes besar-besaran di kampus-kampus Amerika. Yang paling tragis adalah demonstrasi di Kent State University 4 Mei 1970, ketika Garda Nasional melepaskan tembakan ke arah mahasiswa yang berdemonstrasi. 4 orang tewas. Insiden ini mengukuhkan bahwa Perang Vietnam bukan hanya membunuh di Asia Tenggara, ia juga membunuh di halaman belakang Amerika sendiri. Sementara itu, diplomasi mulai bergerak. Pemerintah AS dan Vietnam Utara mulai menjalin perundingan damai di Paris, meski prosesnya berlangsung lambat dan penuh ketegangan. Di balik layar, Henry Kissinger, penasihat keamanan nasional Nixon, melakukan diplomasi rahasia dengan pejabat Hanoi dan Beijing, mencoba membentuk keseimbangan kekuatan baru di Asia. Pada tahun 1972, terjadi serangan besar-besaran dari Vietnam Utara, dikenal sebagai Paskah Ofensif. Tapi AS merespons dengan kekuatan udara brutal, termasuk Operasi Linebacker, pengeboman intensif atas Hanoi dan Haiphong. Tahun itu juga, Nixon terlibat dalam skandal Watergate yang kelak akan menggulingkannya. Namun sebelum itu terjadi, ia ingin menyelesaikan warisan yang menjadi beban berat, mengakhiri Perang Vietnam. Akhirnya, pada 27 Januari 1973, ditandatangani Perjanjian Damai Paris. Semua pasukan Amerika akan ditarik dan tawanan perang akan dibebaskan. Namun, perjanjian itu tidak menjamin perdamaian abadi. Perang antara utara dan selatan masih terus berlangsung. Bagi Amerika, perang ini telah menjadi lubang hitam moral dan politik, sebuah luka dalam sejarah yang terus terbuka.
Perjanjian Paris tahun 1973 menandai berakhirnya keterlibatan langsung militer Amerika di Vietnam. Namun, itu bukan akhir perang. Segera setelah pasukan AS ditarik, Vietnam Utara mulai menguji kekuatan militer Vietnam Selatan. Tanpa dukungan udara dan logistik dari Amerika, pemerintahan Saigon goyah, moral tentaranya rendah, dan korupsi dalam pemerintahan melemahkan respon strategis terhadap serangan yang semakin intensif. Tahun 1975 menjadi tahun penentu. Pasukan Vietnam Utara melancarkan serangan musim semi. Gelombang serangan besar yang menembus barisan pertahanan selatan satu demi satu. Tanpa perlawanan berarti, kota-kota besar mulai jatuh. Buon Ma Thuot, Hue, dan Da Nang berada di bawah kendali komunis dalam waktu singkat. Ketika pasukan musuh mendekati Saigon, kekacauan dan kepanikan melanda kota. Ribuan warga sipil, diplomat, dan staf militer berusaha melarikan diri. Banyak yang menuju kedutaan besar Amerika Serikat, berharap bisa dievakuasi. Dalam operasi Frequent Wind, helikopter Amerika mengangkut ribuan orang ke kapal induk di Laut Cina Selatan. Namun ribuan lainnya tertinggal. Beberapa bahkan mencoba menaiki helikopter yang sudah penuh atau memanjat tembok kedutaan. Tanggal 30 April 1975, tank Vietnam Utara menabrak gerbang Istana Presiden di Saigon. Presiden terakhir Vietnam Selatan, Du Quang Van Minh, menyerah tanpa perlawanan. Saigon jatuh. Nama kota itu diubah menjadi Ho Chi Minh City sebagai simbol kemenangan komunis. Perang telah berakhir, tapi luka yang ditinggalkan tetap terbuka. Dampak dan warisan. Lebih dari 58.000 tentara Amerika tewas dan lebih dari 3 juta warga Vietnam, baik sipil maupun militer, kehilangan nyawa. Tak terhitung yang cacat, kehilangan keluarga, dan mengungsi. Lingkungan pun rusak parah. Penggunaan Agent Orange, bahan kimia beracun yang disemprotkan untuk menghancurkan hutan, menyebabkan cacat lahir dan kanker selama beberapa generasi. Bagi Amerika, Perang Vietnam mengubah persepsi nasional. Kepercayaan terhadap pemerintah anjlok, dan generasi muda menjadi skeptis terhadap militarisme. Bagi Vietnam, meski bersatu di bawah rezim komunis, negara itu mengalami kemiskinan ekstrim, isolasi internasional, dan luka sosial yang dalam. Baru pada dekade 1990-an, Vietnam mulai membuka diri ke dunia luar. Namun satu hal jelas, perang ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang harga yang harus dibayar saat ideologi mengalahkan kemanusiaan. Ketika senapan berhenti menyalak dan tank-tank berhenti melaju, perang tidak benar-benar usai. Vietnam dan Amerika Serikat memasuki fase baru, perang di dalam diri mereka sendiri. Di Vietnam, jutaan orang kehilangan keluarga, rumah, dan masa depan. Veteran dari kedua kubu, Viet Cong maupun tentara Vietnam Selatan, membawa luka fisik dan psikologis yang tak terlihat. Banyak dari mereka hidup dalam kemiskinan atau trauma berat, tanpa pengakuan atau bantuan. Ladang-ladang ranjau tersebar di pedesaan. Anak-anak bermain di atas tanah yang mematikan, dan setiap langkah bisa menjadi yang terakhir. Puluhan ribu warga sipil tewas atau terluka akibat ranjau derat dan bom yang tidak meledak atau UXO, bahkan bertahun-tahun setelah perang usai. Sementara itu, dampak Agent Orange, senjata kimia beracun yang digunakan Amerika untuk menggunduli hutan, terus menghantui generasi berikutnya. Banyak anak lahir dengan kelainan genetik parah, dan komunitas-komunitas di sekitar area semprotan kimia hidup dalam ketakutan terhadap penyakit yang diwariskan. Di Amerika Serikat, kembalinya para veteran Vietnam tidak disambut sebagai pahlawan. Mereka dianggap simbol dari perang yang tidak populer dan penuh kontroversi. Banyak dari mereka menghadapi gangguan stres pasca trauma atau PTSD, pengangguran, bahkan tunawisma. Masyarakat Amerika terbagi.
Sebagian menuduh militer sebagai pelaku kekejaman, sebagian lainnya merasa pemerintah telah mengkhianati tentaranya. Perang Vietnam juga meninggalkan bekas politik yang mendalam. Pemerintah AS menjadi lebih hati-hati dalam melakukan intervensi militer di negara lain. Doktrin Vietnam menjadi pelajaran bahwa kekuatan militer tak selalu menjamin kemenangan politik. Media pun memainkan peran penting. Liputan langsung dari medan pertempuran, gambar tentara terbakar napalm, anak-anak berlari ketakutan, serta pembantaian My Lai menjadi simbol kebrutalan perang modern. Citra-citra itu tidak pernah pudar dari ingatan publik. Di dunia internasional, Perang Vietnam mengguncangkan tatanan geopolitik. Beberapa negara menilai bahwa campur tangan besar dari adidaya seperti Amerika bukan jaminan stabilitas. Muncul gerakan non-blok dan peningkatan kehati-hatian dalam politik luar negeri negara berkembang. Vietnam, setelah bersatu, menghadapi tantangan ekonomi yang sangat besar. Embargo perdagangan dari negara-negara barat menyebabkan kemiskinan berkepanjangan. Rakyat harus bertahan hidup dalam keterbatasan bahan pangan, infrastruktur yang hancur, dan sistem pemerintahan baru yang belum mapan. Namun, seperti luka yang perlahan mengering, bangsa ini mulai bangkit. Setelah mengalami kehancuran yang hampir total, Vietnam akhirnya mulai membuka diri pada dunia. Pada akhir 1980-an, pemimpin-pemimpin Vietnam menyadari bahwa isolasi ekonomi dan embargo barat tidak dapat dipertahankan. Maka lahirlah kebijakan baru yang disebut Doi Moi, sebuah langkah reformasi ekonomi yang membuka pintu bagi pasar bebas dan kerjasama internasional. Vietnam bergerak menuju rekonsiliasi, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga dengan musuh lamanya, Amerika Serikat. Perjalanan ini tidak mudah, namun upaya untuk menyembuhkan luka sejarah terus dilakukan. Pada tahun 1995, hubungan diplomatik antara Vietnam dan Amerika Serikat akhirnya dipulihkan secara resmi. Kedua negara membuka kedutaan besar dan memulai kerjasama di bidang perdagangan, pendidikan, dan bahkan militer. Sementara itu, para veteran perang dari kedua belah pihak mulai berdamai. Banyak dari mereka melakukan kunjungan ke Vietnam, mengunjungi tempat-tempat pertempuran dulu, bukan dengan senjata, tetapi dengan air mata dan mawar. Mereka tidak hanya membawa kenangan, tapi juga keinginan untuk menyembuhkan masa lalu. Museum Perang di Ho Chi Minh City, bekas Saigon, menjadi tempat para generasi muda belajar tentang keganasan perang. Anak-anak sekolah diajak mengenal sejarah bukan untuk membenci, tapi untuk memahami. Di dinding-dinding museum tergantung gambar-gambar yang menyakitkan namun penting. Bayi korban agen Oranye, tentara Amerika yang terbakar napalm, dan rakyat Vietnam yang kelaparan. Perang Vietnam mengajarkan dunia bahwa ideologi jika dipaksakan dengan senjata hanya akan menimbulkan penderitaan. Bahwa kekuatan militer tidak bisa menyelesaikan masalah yang bersumber dari ketidakadilan, kesenjangan, dan ketakutan. Bahwa konflik yang tak diakhiri dengan dialog hanya akan melahirkan trauma antar generasi. Hari ini, Vietnam adalah negara yang sedang tumbuh pesat. Kota-kota seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City dipenuhi gedung pencakar langit, kafe, dan perusahaan teknologi. Wisatawan mancanegara datang tidak hanya untuk menikmati keindahan alam tapi juga untuk menyaksikan jejak sejarah yang masih membekas. Namun di balik kemajuan itu, bekas luka perang tetap ada. Di desa-desa terpencil, ranjau masih terkubur. Di rumah-rumah kecil, para orang tua masih menyimpan foto anak-anak mereka yang gugur. Di haula pengobatan, masih ada anak-anak yang lahir cacat karena senjata kimia yang digunakan puluhan tahun lalu. Tapi Vietnam memilih untuk terus maju. Sejarahnya yang kelam menjadi bahan bakar untuk membangun masa depan yang lebih terang. Sebuah bangsa yang pernah terpecah kini menjadi satu, tidak dalam narasi propaganda, tetapi dalam semangat untuk tidak mengulang kesalahan masa lalu. Perang Vietnam bukan sekadar bab dalam buku sejarah. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah kemanusiaan. Dalam keberaniannya, kekeliruannya, dan penderitaannya. Ia adalah perang yang tidak memiliki pemenang sejati, hanya para penyintas yang mencoba melanjutkan hidup. Bagi Amerika Serikat, Perang Vietnam menjadi luka nasional yang dalam. Kekalahan bukan hanya soal militer, tapi juga kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi. Rakyat Amerika yang dulu mempercayai pemerintah mereka tanpa ragu, mulai mempertanyakan setiap keputusan, setiap propaganda, dan setiap pengiriman pasukan ke luar negeri. Perang Vietnam juga mengubah cara media massa melaporkan konflik. Untuk pertama kalinya,
gambar-gambar perang yang brutal hadir setiap malam di ruang tamu masyarakat, menciptakan generasi yang sadar akan realitas perang yang tak disaring. Jurnalisme menjadi lebih tajam, lebih kritis, dan lebih kuat dalam memengaruhi opini publik. Bagi rakyat Vietnam, perang ini adalah cerita tentang kemerdekaan yang dibayar sangat mahal. Lebih dari 3 juta rakyatnya tewas. Infrastruktur hancur, generasi kehilangan arah. Namun dari reruntuhan itu, muncul semangat membangun yang luar biasa. Vietnam hari ini adalah bukti bahwa sebuah bangsa bisa bangkit dari puing-puing sejarah. Ia tidak melupakan masa lalunya, tetapi tidak membiarkan masa lalu mendikte masa depannya. Monumen-monumen dibangun bukan untuk merayakan perang, tapi untuk mengingatkan pentingnya perdamaian. Seiring berlalunya waktu, Perang Vietnam menjadi pelajaran bagi dunia, bahwa ideologi tidak bisa dipaksakan dengan peluru, bahwa kekuatan super tidak selalu benar, dan bahwa rakyat kecil selalu menjadi korban utama dari konflik besar. Para sejarawan terus menggali catatan, mewawancarai saksi hidup, dan menganalisis strategi serta kegagalan diplomatik dari perang ini. Buku, film, lagu, dan puisi terus dibuat, bukan untuk mengabadikan luka, tetapi untuk memastikan generasi mendatang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di tengah upaya rekonsiliasi, dunia perlahan menyadari bahwa memahami sejarah adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih bijak. Perang Vietnam akan selalu menjadi pengingat abadi tentang harga dari kebijakan yang salah, tentang keberanian melawan penindasan, dan tentang daya tahan manusia di tengah kehancuran. Akhir dari dokumenter ini bukanlah akhir dari cerita, sebab selama masih ada dunia yang terpecah oleh kepentingan dan kekuasaan, cerita seperti Perang Vietnam bisa terulang. Dan karena itu, penting bagi kita untuk terus menceritakan kisah ini, agar dunia ingat sejarahnya.